apa sih? Jadi itu ada komunitas kemasyarakatan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau lebih kenal lagi sama TLE, boleh banget buat langsung follow aja di Instagram kita @localenabers biar teman-teman biar lebih kenal juga dan tahu untuk ini kami di Instagram kita biar tahu sebelum mulai juga aku bakal menjelaskan sedikit soal hari ini yang kan banyak ada akan juga intinya di mungkin di learning day kali ini juga mengilu suara teman-teman ketika memang sedang tidak berdoa dan ketika sesi PNI teman-teman boleh ditanya atau bertanya langsung ke pembicara kita. Juga teman-teman diharapkan dan sopan tidak dan teman-teman yang mau langsung nanya tentang ini ke kita boleh langsung chat aja kolom chat kita dengan hashtag halo, ini masih patah-patah nggak kira-kira? Patah-patah banget ya? Oke, halo, ini masih patah-patah kah? Tidak. Oke, udah aman ya? Oke, kalau gitu, rule-nya udah sebenarnya segitu aja. Mungkin kita langsung kenalan dulu ya kami bicara hari ini. Bisa dilihat sendiri dari screen teman, kita bakal ngobrol sama Kang Muhammad Fernanda Girdedia atau dari lagi. Boleh Teteh host ke bawah. Nah, kayak gini sih kayak gini. Jadi seorang mahasiswa dari jurusan manajemen fakultas akademik sejarah. Dia juga pakai nih di berbagai kegiatan. Ini apa nggak? Halo, masih kah? Masih apa teman-teman? Coba sekarang masih patah-patah nggak teman-teman? Oke, udah aman ya? Bismillah. Ya, jadi ini Kang Egy ini aktif juga nih teman-teman, jadi seorang teaching assistant di salah satu mata kuliah di kampusnya di manajemen event, terus juga sempat jadi aktif menjadi seorang Menteri Hubungan Eksternal di BEM Kema FEB Unpad. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah juga, Teteh host boleh, dia juga sempat tuh jadi delegasi di Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia di Universitas Airlangga pada tahun 2019. Nah, keren banget nih ternyata nih pembicara kita pada sore hari ini. Mungkin boleh langsung kita masuk aja nih ke materi yang udah teman-teman tunggu-tunggu sore hari ini. Bisa langsung kita mulai juga, langsung sapa-sapa sama Kang Egy-nya. Mangga Kang Fernanda Egerzegi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teresi udah present. Terima kasih banyak. Ini suaranya patah-patah juga nggak kayak Karesi? Enggak ya, aman ya? Oke, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Karesi dan nggak lupa gitu. Terima kasih banyak juga buat The Local Enabler gitu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita mungkin ya dan juga kita belajar bareng. Oh, ada yang sedikit lupa ya, kita belum sapa-sapaan. Selamat sore mungkin ya teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun itu. Senang sekali rasanya sore hari kita ini hari Selasa ya, hari Selasa ini cukup berbahagia gitu bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun memang kondisi yang tetap memaksa kita ya untuk tetap di rumah aja, untuk tetap kita metode-metode yang dilakukan mengurangi aktivitasnya gitu ya. Tapi harapannya itu semua tidak mengurangi
apa ya, jiwa-jiwa smart untuk kita terus belajar, jiwa-jiwa semangat kita untuk tetap mencari ilmu dan sebagainya gitu ya. Dan pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah gitu, kita ini dan saya terutama gitu di Amanahi ini menarik sekali gitu, materi yang cukup menarik mengenai how to speak up and being honest in communication gitu. Ini cukup luar biasa sekali. Harapannya nanti teman-teman bisa untuk pun dengan saya juga gitu ya untuk belajar bersama, kita bukan hanya satu arah gitu saya kepada teman-teman, karena pada dasarnya kita sama-sama belajar. Seperti itu. Mungkin boleh di next Bu operator. Boleh di next. Belum berubah di saya. Nah, udah. Oke, terima kasih. Nah, jadi apa ya? Maksudnya ketika kita nih berbicara mengenai being honest communication, being open communication. Nah, oke. Nah, gambar di sini gitu. Gambar di sini bukan sembarang gambar gitu saya simpan. Karena gambar di sini merupakan satu bentuk ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa di sini tuh ini mungkin relate gitu ya dengan teman-teman semua gitu, bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, rapat, kemudian kita ideasi, kemudian juga kita diskusi dan sebagainya, itu mungkin lazim gitu ya bagi kita semua gitu. Nah, pada apa ya, lazimnya itu ketika adanya diskusi, ketika adanya ideasi gitu, pasti ada aja orang yang mendominasi gitu ya, pasti ada saja pemimpin juga di dalam rapat tersebut, dan saya asumsikan itu yang baju putih di sebelah kanan bawah sedang memegang laptop gitu, itu sebagai pemimpin rapatnya. Kemudian juga itu ada orang yang dia cukup aktif gitu, vokal, itu ada baju hitam sebelah kiri pakai topi kayak gitu ya. Nah, terus juga itu diskusi berjalan, tapi boleh nih teman-teman di layar teman-teman sekalian dilihat gitu. Ada baju hitam di pojok kanan atas, seperti Muhammad Salah gitu ya itu. Seperti Muhammad Salah itu kerung gitu, dia tuh apa ya, seolah-olah tidak nyaman gitu di dalam forum tersebut gitu. Nah, padahal forum ini tuh butuh untuk diskusi. Forum ini tuh butuh untuk kita saling bertukar pikiran dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadinya berangkat dari permasalahan seperti ini, berangkat dari Muhammad Salah itu ya, kita sebut saja, itu apa ya, perasaan-perasaan seperti itu, atau apa ya, perasaan si Muhammad Salah ini yang ingin coba saya angkat, ingin coba saya reduksi gitu di dalam diskusi kita pada sore hari ini, sehingga nantinya perasaan-perasaan itu sudah bisa untuk kita kurangi seperti itu. Nah, gimana sih cara menguranginya gitu? Tentu pasti untuk mengungkapkan pemikiran dan sebagainya itu pasti kita butuh untuk mengkomunikasikannya tersebut gitu ya. Untuk apa, menyampaikan tadi mungkin si Muhammad Salah ini dia sedih atau dia marah dan sebagainya gitu. Jadi perlu adanya komunikasi seperti itu. Mungkin boleh di next. Boleh di next. Cek. Oke, ini kita sambil menunggu operator. Mungkin ya seperti itu ya, apa, pada dasarnya diskusi-diskusi ini sangat lazim gitu ya terjadi dan dirasakan oleh teman-teman semua gitu. Pasti ada saja orang yang mendominasi, pasti ada saja orang yang terdominasi seperti itu. Nah, untuk mereduksinya, kita coba masuk kepada tadi communication gitu. Untuk mengkomunikasikan terus apa sih sebenarnya communication itu? Boleh mungkin di kolom chat teman-teman untuk apa ya? Mungkin ini ringan-ringan aja ya kita gitu. Komunikasi apa sih? Ini kan biasa kita mendengarkan kata komunikasi. Ada juga jurusan ilmu komunikasi, terus juga itu komunikasi kamu kurang bagus gitu. Nah, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Boleh? Oke. Oke. Boleh sambil menunggu. Mungkin dari teman-teman, dari dari Karesi mungkin. Proses penyampaian informasi nih dari Mbak Tiara. Oke, luar biasa. Oke. Kita tunggu satu lagi aja ya.
Iya, jadi apa sih sebenarnya yang terlintas di benak teman-teman gitu ketika mendengar kata komunikasi gitu? Apa sih gitu yang pertama kali terlintas atau ada di benak daripada teman-teman sekalian? Gitu. Oke, mungkin terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Proses penyampaian informasi luar biasa. Jadi sebenarnya dan pada hakikatnya gitu, ini saya mengutip dari bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi gitu. Di itu ada pakar-pakar kayak John Weinberg dan kawan-kawannya. Yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah komunikasi itu merupakan usaha bagi membagikan informasi antar dua orang atau lebih yang bertujuan atau yang melibatkan gagasan dan perasaannya untuk memperoleh makna gitu. Jadi komunikasi ini merupakan serangkaian proses gitu, kayak gitu. Nah, terus kenapa sih harus ada komunikasi gitu? Karena gini, logika sederhananya adalah ya manusia itu makhluk sosial ya, yang pasti membutuhkan orang lain, yang pasti membutuhkan atau ingin memiliki ambisinya, memiliki ekspektasinya yang ingin dicapai, namun tidak dapat dipungkiri gitu bahwa ekspektasi tersebut pasti tidak bisa diwujudkan oleh sendirian gitu, pasti butuh orang lain, dan cara untuk mencapai bersama orang lain itu pasti perlu untuk mengkomunikasikannya, seperti itu. Boleh di next? Nah, ini ya apa? Balik lagi gitu, kan komunikasi itu terjadinya itu dua arah ya, efektifnya, atau dua orang atau lebih gitu secara dua arah. Tapi kenapa sih kira-kira nih dari teman-teman sekalian, kira-kira kenapa sih orang itu memilih untuk tidak melakukan atau apa ya, tidak memutuskan untuk tidak bersuara gitu? Boleh barangkali dari teman-teman sekalian, kenapa gitu orang tuh kayak memilih untuk enggak deh kayaknya gitu, untuk ngomong, untuk berargumen, untuk memberikan pandangannya gitu. Oke, luar Karena biasa sekali. merasa Ya, karena merasa takut, Kang. oke, Takut takut salah apa atau yang gimana? disampaikan. Oke, luar biasa. Siapa tadi? Mas Taki ya? Oke, takut apa yang disampaikannya salah. Takut salah. Oh, luar biasa. Dari 3 penjawab itu rata-rata takut salah ya? Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Jadi pada intinya atau pada hakikatnya gitu, kenapa sih orang tuh memilih untuk tidak bersuara gitu ya, untuk tidak speak up dan sebagainya gitu. Padahal kan ya gitu, maksudnya bersuara atau tidaknya itu nanti biarkan teman-teman yang menilai gitu. Biarkan teman-teman yang menjudge apakah itu benar atau itu salah gitu. Sehingga nanti waktu kita sama-sama kupas, oke? Boleh di next dulu supaya dilanjut. Nah, sebelum menjawab ke situ gitu. Di sini saya menemukan data ataupun menemukan informasi riset dari Forbes, majalah gitu. Di data sebelah kiri itu, the more you ask for feedback, the more effective you are as a leader gitu. Artinya apa gitu? Bahwa semakin banyak kita meminta feedback kepada orang lain, semakin efektif gitu orang tuh sebagai leader gitu. Ini ditunjukkan dari grafik itu ada sebelah kiri itu 10% pemimpin yang dia itu tidak banyak untuk meminta feedback kepada orang lain. Jadi dia itu dalam kategorinya itu termasuk yang efektifnya itu yang kurang gitu. Begitu pula yang 10% top ataupun 10% yang di atasnya itu dia banyak untuk meminta feedback, asking more for feedback, dan tingkat efektivitasnya sangat tinggi gitu. Udah menghilang. Nah, terus juga di sebelah kanan nih ada data strong team engagement is built on a culture of honest feedback kayak gitu. Jadi strong team engagement itu dibangun dari budaya honest feedback ataupun feedback yang jujur, feedback yang terbuka gitu oleh setiap anggota atau rekan-rekan kerjanya seperti itu. Jadi semakin honest atau semakin feedback itu semakin banyak, yang dapat disimpulkan itu semakin feedbacknya semakin banyak, efektivitas dan juga tingkat kekuatan dari tim itu tuh akan semakin kuat seperti itu. Jadi apa ya? Ini membuktikan bahwa komunikasi itu berupa feedback di sini bisa memberikan dampak atau pengaruh yang cukup luar biasa gitu bagi kinerja tim secara komprehensif. Seperti itu.
Oke, boleh di next. Oke, nah terus setelah kita tahu nih, tadi ada data dari Forbes gitu ya, dari ternama, terus kenapa sih orang, kalau misalnya tadi dampaknya sebegitu luar biasanya, tapi kenapa sih orang masih memilih untuk tidak melakukan speak up atau untuk tidak menyuarakan apa yang menjadi pandangannya, apa yang menjadi pendapat ya dan sebagainya gitu. Boleh di next. Nah, ini jadi saya melakukan riset kecil-kecilan sih ini kepada 25 responden teman-teman saya, usianya rentang usia 18 sampai 24 tahun. Ini kenapa sih teman-teman sekalian itu merasa tidak mau untuk memberikan atau tidak mau untuk melakukan speak up tersebut atau open communication? Itu nih data yang didapat sebanyak 42% ini merasa dirinya itu memilih untuk diam karena takut menyinggung lawan bicaranya, seperti itu. Nah, kemudian untuk keduanya itu ada 33% orang itu lebih memilih karena menghindari konflik. Artinya apa? Menghindari konflik di sini kayak misalnya ada seseorang yang dia itu berpendapat, kemudian dia itu takut untuk disanggah, takut untuk argumennya itu dibantah, takut untuk argumennya karena argumennya itu takutnya tidak kuat dan sebagainya gitu. Jadi lebih memilih untuk di zona aman aja kayak gitu. Dan 25% lainnya itu memilih lain-lain, itu ada karena dianggap so pinter, dianggap takut dijauhin, kemudian emang ada orang yang cenderung atau dominan untuk tidak bersuara seperti itu. Nah, oke, boleh di next. Oke. Nah, terus dampaknya apa sih atau apa follow up selanjutnya gitu? Sebanyak 81% ini memilih tetap melanjutkan dan 19% ini memilih keluar atau ngilang atau cabut lah kalau bahasa kita. Kayak gitu. Namun di 81% ini tidak bisa kita pukul rata gitu, bahwa di sini tuh terbagi lagi, ada yang dia tuh melanjutkan tapi sambil dia bisa beradaptasi gitu ya. Dia bisa survive, bisa tetap menyesuaikan lah. Kemudian ada lagi yang terbagi lagi, si 81% ini dia itu malah kayak julid gitu, nyinyir lah kalau bahasanya anak sekarang tuh. Jadi sambil tetap ngelanjutin gitu, tapi nyinyir kayak gitu. Nah, sisanya 19% ini dia lebih baik untuk keluar atau ngilang kayak gitu ya. Boleh di next. Oke, terus tadi data faktanya seperti itu. Terus gimana dong kalau misalnya orang itu takut nyinggung, terus juga takut untuk dikatain sotoy, so pinter dan sebagainya gitu. Emang apa sih yang mau dicapai gitu daripada open communication ini? Kalau misalnya ya kayak gitulah. Oke, boleh di next. Apa sih sebenarnya yang mau dicapai gitu dari open communication ini? Nah. Ketika kita melihat dalam scope atau perspektif yang lebih luas lagi gitu, open ini tidak lain akan mengarahkan kita semua kepada titik yang saya lingkari di situ ya, foreshadowing honesty gitu, atau untuk mencapai gold standar daripada tingkat kejujuran organisasi gitu. Kenapa sih kita, atau ini bahkan kenapa ini disebut gold standard, kenapa harus foreshadowing yang dicapai? Kenapa nggak cukup di reaktif aja atau di proaktif aja gitu? Boleh kita next. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Reactive honesty gitu. Ini merupakan sebelum ke situ, di situ ada shutdown. Shutdown itu ya berarti kalau misalnya tidak ada komunikasi yang terjalin, apalagi kejujurannya ya udah gitu shutdown. Jadi next-nya itu reactive honesty, di mana reactive honesty ini merupakan kondisi seseorang yang mana dia hanya akan berbicara apabila orang secara spesifik itu menunjuk dirinya gitu. Misalnya contoh nih, Mbak Resi ada di satu forum. Ya, terus saya sebagai pemimpin forum itu menunjuk Mbak Resi, ya silakan Mbak Resi gimana pandangannya. Nah, baru Mbak Resi baru akan berbicara gitu. Kalau misalnya saya tidak menunjuk, dia nggak akan mau berbicara gitu. Jadi di situ makanya ada tulisan wait and keep, di mana wait ini itu dia hanya akan menunggu untuk dipanggil atau ditunjuk, dan kalau misalnya nggak ditunjuk, ya udah gitu, dia bakal keep the information for their self gitu. Kayak gitu. Oke, next.
Nah, terus tahapan yang kedua itu ada proactive honesty, atau ya proaktif ya. Di tahapan ini merupakan kondisi di mana seseorang itu sudah mau untuk men-share, sudah mau untuk berdiskusi terkait dengan masalah-masalah apa sih yang sedang terjadi gitu. Misalnya di salah satu organisasi sedang ada misalnya kisruh UKT misalnya. Nah, anak-anaknya itu apa ya, mau untuk memikirkan gitu, kayaknya jalan solusi-solusinya seperti ini kayak gitu. Itu tanpa harus disuruh ya, tanpa ada dorongan apapun kayak gitu. Boleh next. Nah, yang ketiga ataupun kondisi idealnya adalah foreshadowing honesty. Atau foreshadowing itu kan bayangan ya. Nah, kenapa sih ini menjadi gold standard atau kenapa ini menjadi ending ataupun tujuan akhir daripada si open communication ini gitu, karena di tahapan atau di kondisi foreshadowing ini orang sudah cenderung atau sudah memilih untuk memikirkan bukan lagi hari ini, bukan lagi kejadian aktual yang sedang terjadi, tapi juga dia sudah memikirkan gitu potensi-potensi apa yang kemungkinan untuk terjadi, resiko-resiko apa yang kemungkinan untuk terjadi, dan di sini perannya untuk mengantisipasi gitu masalah-masalah atau ancaman yang mungkin terjadi seperti itu. Dan di tahapan ini itu apa ya, perlu dibutuhkan banyak variabel gitu, antara lain ya empathy organism, kemudian juga sense of belonging, kemudian juga organizational awareness dan sebagainya kayak gitu. Jadi orang sudah mau atau sudah berpikir jauh gitu. Kan biasanya tuh yang berpikir visioner seperti ini pemangku-pemangku jabatan doang, yang maksudnya pemimpin, ketua dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya ini bisa dilakukan oleh setiap daripada kita kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, setelah tadi secara sistem nih kita berbicara mengenai gambaran besar ataupun output daripada open communication ini secara gambaran besar, tentu untuk mencapai atau untuk menaiki setiap tingkatan-tingkatannya, ingin menaiki setiap level-levelnya itu pasti dibutuhkan proses gitu ya, pasti dibutuhkan input-input untuk menunjang setiap daripada kita, setiap individu daripada kita memenuhi kriteria-kriteria ataupun memenuhi tadi ya standarisasi daripada setiap tingkatan tersebut kayak gitu. Nah, makanya di sini saya coba petakan gitu sebelum tadi berbicara mengenai bagaimana untuk open communication, saya hadirkan dulu apa yang potensial atau misalnya opsi-opsi apa saja sih yang tersedia gitu untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman mau untuk speak up atau mau untuk open communication kayak gitu. Nah, di sini ada feedback itu ada berupa opini gitu atau pandangan gitu, terus juga ada idea, ada advice, rating atau menilai gitu baik buruknya, kemudian result, survei, komen juga baik buruknya, kemudian respon baik bisa positif atau negatif dan sebagainya. Kayak gitu, boleh di next. Jadi itu merupakan gambaran apa-apa saja yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini apa ya, tiba-tiba ada quadrant scale gitu ya. Nah, setelah tadi berbicara mengenai apa-apa saja, gitu, saya ingin membawa ke di mana sih posisi-posisi yang bisa teman-teman tempatkan gitu. Ini baik yang sudah memulai untuk open communication, untuk speak up, baik yang mau untuk memulai gitu. Jadi nantinya teman-teman bisa memilih juga gitu, bakal di posisi mana ya saya, atau mungkin yang sekarang sudah lumayan speak up gitu, bisa menilai gitu, saya ada di posisi atau kuadran yang mana ya. Gitu. Oke, boleh next. Ini merupakan matriks punyanya Radical Candor. Oh ya, oke. Nah, yang pertama atau kuadran di kiri atas itu namanya atau dinamakan itu ruinous empathy. Di mana ruinous empathy ini kalau kita gambarin ya, atau saya coba terjemahkan daripada grafiknya, itu dia itu orangnya itu care personally, tapi dia itu silence gitu. Kayak gimana sih? Nih, contoh misalnya Mbak Resi misalnya, atau misalnya ada siapa nih? Mbak Resi deh nggak apa-apa. Misalnya Mbak Resi ini merupakan salah satu ketua di organisasi di kampusnya misalnya, dan dia itu membuat satu kebijakan yang itu kebijakannya itu menimbulkan satu polemik gitu ya, atau satu perselisihan, perbedaan pandangan daripada kebijakan tersebut. Nah, saya sebagai teman atau sebagai rekan kerjanya daripada Mbak Resi ini, yang saya lakukan apa kalau misalnya saya di posisi ruinous empathy ini? Yang saya lakukan adalah, oke, nggak apa-apa Res gitu, kayak gitu doang, ya nggak apa-apa lah, itu menjadi pembelajaran, ya udah nggak usah sedih kayak gitu. Jadi yang saya pedulikan itu hanya perasaannya dia gitu. Kayak apa ya? Kalau bisa dibilang itu semacam kayak toxic positivity gitu. Kayak
menggapapain padahal apa-apa kayak gitu ya. Jadi saya itu mencoba menenangkan dia, tapi saya itu tidak menyelesaikan substansinya gitu. Apa sih yang menjadi polemiknya sebenarnya kayak gitu. Itu namanya ruins empathy. Boleh di next. Nah, yang kedua ada manipulative insincerity ya. Koreksi kalau salah bilangnya. Nah, manipulatif ini kalau secara nama itu kan ya manipulasi ya, mengada-ada gitu. Nah, kalau saya coba terjemahkan ya dari grafiknya, dia itu udah mas silence, dia juga tidak care gitu dengan personalinya. Kan ini apa ya, sangat-sangat disayangkan gitu ya ketika orang ketika orang itu dia udah nggak peduli, dia juga maksudnya nggak peduli secara perasaan, dia juga nggak peduli secara substansinya kayak gitu. Contohnya misalnya kalau di sini tuh misalnya tadi saya menjadi pemimpin yang punya masalahnya ya. Nah, Mbak Resi ini di posisi manipulative insincerity gitu. Jadi apa sih yang Mbak Resi lakuin gitu? Dia itu cuman nyinyir gitu sama teman-temannya gitu, bisa bilang gitu. Dia cuman julitin saya gitu. Dia kayak, ih si Egi mah gini doang, nggak bisa, tapi dia itu ngomongnya itu sama teman-temannya gitu, bukan sama sayanya langsung. Masalahnya nggak beres, perasaan saya tetap down, kayak gitu kan. Oke, boleh next. Oke, nih kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga ada obnoxious aggression gitu, di mana obnoxious aggression ini kalau saya coba terjemahkan ya daripada grafiknya, dia itu men-challenge directly, tapi dia nggak peduliin perasaan daripada orang tersebut gitu. Contoh misalnya tadi Mbak Resi kan ketua organisasi ya, misalnya. Nah, kalau misalnya saya menjadi posisi obnoxious aggression ini, yang saya lakukan adalah di depan umum, di depan semua teman-teman saya, dan juga teman-teman Mbak Resi, saya bilang, lah Pres gitu doang nggak bisa. Padahal kan ini tinggal gini, tinggal pakai cara ini, masa dia gitu doang nggak bisa? Nah, itu kalau misalnya orang obnoxious aggression. Dia sebenarnya memberikan solusi gitu terkait dengan substansinya, terkait dengan apa sebenarnya yang bisa dilakukan gitu sama Mbak Resi ini sebagai pemangku kepentingan gitu. Tapi dia itu tidak memperdulikan perasaannya dipermalukan di depan umum dan sebagainya. Kayak gitu. Boleh next. Nah, ini merupakan kuadran yang ideal atau kuadran posisi di mana sebaiknya kita berada di posisi ini atau di kuadran ini. Di mana kita itu memperdulikan secara personal, ini kalau saya coba gambarkan dari grafiknya, dia juga tapi men-challenge secara directly gitu. Contohnya apa? Misalnya tadi Mbak Resi ketua organisasi ya, apa sih yang saya lakukan? Sebenarnya yang tadi itu udah bagus gitu. Dia udah ngasih solusi ataupun ngasih jalan alternatif untuk Mbak Resi lakuin, tapi yang salah itu di tempatnya gitu, salah tempatnya karena dia di tempat umum. Itu kan mempermalukan ya ketika kita kan ada istilah kayak memuji itu sebanyak-banyaknya orang, tapi kalau untuk mengkritik itu atau mengkoreksi itu ya sedikit-dikitnya orang kayak gitu. Nah, si radical candor ini mengajarkan gitu bahwa kita itu harus menghargai perasaan si lawan bicara kita juga harus menghargai dan menghormati lah kayak gitu perasaannya. Tapi kita juga tetap untuk memperhatikan substansinya seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, setelah tadi nih, ada tadi apanya nih, opsi apanya udah di mana. Apanya tuh apa aja tadi yang feedback dan opini dan sebagainya. Terus di mananya tuh tadi matriksnya. Dan sekarang gimananya, bagaimananya untuk speak up-nya itu gitu. Nah, ini saya kutip dari bukunya How to Speak Up karyanya Halil Smith dan kawan-kawan, bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita perhatikan gitu ketika kita mau mencoba untuk speak up. Yang pertama ini ada acknowledge that it's going to be hard to speak up. Gitu. Sadarilah bahwa speak up itu nggak mudah loh, kayak gitu. Jadinya ketika kita menyadari bahwa speak up itu nggak mudah karena berbagai resiko dan lain-lainnya, kita harus tahu nih ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan gitu. Ada who, di mana who itu siapa sih sebenarnya lawan bicara yang tepat untuk kita sasar gitu untuk memperbaiki salah satu keputusan gitu. Misalnya tadi Mbak Resi gitu sebagai pemangku kepentingan ketua organisasi gitu ya di kampusnya. Dia membuat satu kebijakan yang cukup krusial gitu. Kan nggak mungkin ya saya ngomong itu sama misalnya organisasi B-nya gitu. Ya saya tahu nih yang membuat keputusannya Mbak Resi. Berarti saya harus ngomong sama Mbak Resi kan kayak gitu.
kita harus tahu dulu tuh si who-nya tuh apa, who-nya tuh siapa, kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada how, gimana cara kita membungkus atau menyampaikan, mendeliver pesan yang ingin kita sampaikan kepada Mbak Resi itu. Kan yang tadi ya, kita nggak mungkin langsung kita nggak mungkin langsung di depan umum marah-marah dan sebagainya gitu. Itu harus disesuaikan juga kayak gitu. Pokoknya gimana cara kita ngangkat isu atau permasalahannya seperti itu. Terus juga yang ketiga ada what gitu. Apa yang diekspektasikan daripada saya ketika saya mencoba speak up gitu. Misalnya tadi dari Mbak Resi, ya berarti saya pengen kebijakan UKT gitu misalnya. Si UKT ini bisa ditolong diadvokasikan dan sebagainya lah. Saya kurang mengerti juga ya di situ. Kayak gitu. Jadi apa sih yang diekspektasikan daripada saya ngomong gitu. Kan nggak mungkin ya asal bunyi kayak gitu. Nah, terus poin yang kedua yang kata Halil Smith dan kawan-kawan itu, try to lessen the social threat around you. Gitu. Cobalah kurangi ancaman-ancaman sosial di sekitar kamu. Nah, di sini, terima kasih. Nah, di sini kita, itu kan ada tulisannya substansial not personal gitu, bahwa yang ingin kita sasar itu merupakan substansinya gitu, bukan personality orangnya gitu. Takutnya kan ada yang baper dan sebagainya gitu. Kayak gitu. The better you know a person, the better you can tailor your approach gitu. Semakin kamu tahu orangnya, semakin dekat gitu, semakin tahu pendekatannya juga gitu. Ada yang belak-belakan, ada yang harus dibungkus basa-basi dan sebagainya. Terus yang ketiga, make a plan gitu. Dimana make a plan ini kita tahapan dimana kita mengidentifikasi dan menganalisis kondisi-kondisi yang sedang terjadi gitu, baik kondisi aktual, faktual, dan juga idealnya gitu. Kayak gimana aktual itu yang terjadi, faktual itu faktanya seperti apa, dan ideal itu seharusnya seperti apa, kayak gitu. Boleh di next karena semakin mepet nampaknya. Nah selanjutnya nih, setelah kita tadi berbicara subjeknya itu adalah kita, substansi berbicara, substansi omongannya yang ingin kita angkat dari diri kita sendiri. Kita juga nggak bisa untuk idealis, kita juga nggak bisa untuk seolah menutup telinga, menutup mata sekitar itu terjadi apa yang bisa diperbaiki gitu dari sekitar kayak gitu. Nah, gambar ini saya asumsikan dia itu orang yang hanya mau berbicara gitu ke arah sananya ya. Ke arah sana dia berbicara, dia menegaskan dirinya yang paling-paling lah kayak gitu. Terus juga tanpa dia sadari dia tuh keasikan dengan headphone-nya gitu, dengan lagu yang dia dengarkan kayak gitu. Sampai mungkin fotografer yang memfoto foto ini pun dia tidak tahu gitu. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kita ingin didengar, ketika kita ingin speak up atau open communication kita itu didengar, bukan perihal kita keras-keras lah kalau bahasa Sundanya. Kita saling keras-kerasan suara menegaskan bahwa diri kita yang paling benar. Tapi selain daripada itu, selain tadi persiapan daripada substansi ataupun kualitas omongan kita juga harus bisa untuk mendengarkan orang lain seperti itu. Boleh di next? Terima kasih. Nah, untuk menjadi pendengar atau untuk kita bisa mendengarkan orang lain itu ada tahapan-tahapannya juga teman-teman. Gitu, bahwa tahapan-tahapan ini untuk menjadi be active listener gitu, bahwa ini kan harus dibedain ya, hearing dan juga active listener gitu. Kalau hearing kan kita alamiah lah, kita mendengarkan suara alamiah masuk ke tubuh kita. Nah, kalau active listener itu kita aktif dan juga proaktif gitu untuk mengamati dan berempati kepada lawan bicara kita gitu. Dimana di tahapan pertama ini ada body language. Ini ya pokoknya kita itu harus S itu untuk square shoulder gitu. Kita memposisikan badan kita kepada lawan bicara kita, terus membuka gestur seterbuka mungkin gitu, terus juga kita harus eye contact dan juga relax gitu. Nah, terus di tahapan kedua ada parafrase atau kita memverifikasi gitu ya, untuk parafrase ini memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita itu tertangkap dengan baik oleh kita. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang kurang ya kita bisa ask a question kayak gitu. Terus yang ketiga kita meaning dan reflection. Setelah informasi-informasi tadi yang kita dapat, sebenarnya apa sih intinya, arahnya kemana, dan di mana yang bisa kita bantu. Seperti itu tahapan menganalisisnya. Dan kemudian yang keempat itu empati. Empati di sini mencoba merasakan dan mengarah ke tindakan gitu. Kemudian yang terakhir itu yang terpenting adalah action gitu. Kan nggak mungkin ya
setelah misalnya tadi Mbak Resi udah cerita 2 jam gitu panjangnya, tapi yang saya lakukan ya udah langsung cabut aja, langsung kabur, kan nggak mungkin ya kayak gitu. Nah, action di sini bisa berupa kayak sharing pengalaman saya ataupun meng-guide untuk Mbak Resi itu mendapatkan ilmu baru ataupun menawarkan bantuan direct atau indirect seperti itu. Banyak yang bisa kita lakukan di tahapan action. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, jadi ini kembali lagi di tadi fase untuk kita mencapai si foreshadowing honesty tersebut gitu setelah kita secara input personalnya itu sudah punya fondasi gitu secara kualitas omongan, kemudian juga kita mau untuk mendengar orang lain, tidak idealis dan juga terbuka atas kritik dan sarannya. Ini adalah fase-fase ataupun lingkungan atau iklim mungkin ya yang seharusnya dibentuk atau mungkin yang yang idealnya terjadi gitu, di mana fase pertama itu safety gitu, di mana kan nggak mungkin ya ketika kita memaksakan orang untuk berbicara, memaksakan orang untuk Mbak Nita, memaksakan orang untuk mengungkapkan pandangannya, tapi kondisinya nggak aman gitu. Misalnya sekalinya ngomong langsung diancam atau sekalinya ngomong langsung diintimidasi dan sebagainya. Makanya safety ini menjadi penting gitu di tahapan dasar kita seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada benefit gitu. Kita harus clearkan, kita harus luluskan bahwa manfaatnya itu apa sih sebenarnya daripada kita itu open communication seperti tadi. Kan kalau misalnya kerugiannya itu kan kayak tadi misalnya orang itu bukan peramal, bukan cenayang. Jadi benefitnya itu ya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi pikiran dia, apa yang menjadi pandangan dia seperti itu. Kemudian ada quality time atau waktu yang dihabiskan bersama secara berkualitas atau bonding lah bahasa kitanya mah. Kan tadi ada yang di survei juga ada yang bilangnya takut nyinggung. Nah, salah satu solusinya pun ini quality time gitu. Semakin kita mengenal, semakin kita tahu pendekatan apa yang bisa kita lakukan kepada orang tersebut gitu. Kemudian ini ada open-ended question atau menanyakan dengan pertanyaan itu yang bukan yes or no gitu. Yes or no kan close-ended ya. Kayak gitu. Nah, open-ended ini pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjelaskan gitu. Kayak misalnya kalau close-ended kan udah makan belum? Udah atau belum? Nah, kalau misalnya open-ended ini kayak kamu lapar kenapa gitu. Nah, di situ kan oh iya saya dari pagi belum makan karena saya sibuk bla 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 kayak gitu. Nah, itu kan jadinya memancing atau memancing lah kayak gitu orang untuk mengeluarkan isi pikirannya kayak gitu. Kemudian ada risk tolerance gitu di mana iklim ataupun zona ataupun situasi misalnya ambil contoh deh di organisasi atau perusahaan yang dia itu hanya ingin di zona nyaman aja gitu. Dia tidak mau mengambil resiko, dia tidak mau mengambil gebrakan apapun, dia merasa ini sudah menjadi zona nyamannya dia. Ya bagaimana rekan-rekan kerjanya mau memberikan ide atau gagasannya kalau misalnya orientasi perusahaannya tidak untuk tidak untuk dinamis lah untuk keluar dari zona nyamannya seperti itu. Kayak gitu dan itu terus berjalan terus menerus seperti itu. Itu akan menciptakan safety lagi, nanti ada reward dan sebagainya. Boleh di next. Dikit lagi Pak. Nah, oke, luar biasa. Nah, jadi sebenarnya dan pada dasarnya, pada intinya itu poin yang ingin ditekankan adalah orang jadi mau untuk menyuarakan pendapatnya, menyuarakan keresahan-keresahannya karena manfaat yang didapat tuh untuk dirinya sendiri gitu. Pertama untuk membuat kenyamanan dalam dirinya. Kalau misalnya tadi kerja sebenarnya nyamannya kayak B, tapi ternyata kebijakannya A kan bisa dibicarakan ya, bisa untuk diutarakan kayak gitu. Jadinya nggak julid juga gitu orangnya kayak gitu. Terus selain daripada untuk dirinya sendiri, juga untuk lawan bicaranya ataupun tadi pemimpin mungkin ya kalau di organisasi atau di perusahaan. Jadinya pemimpinnya pun tahu gitu bahwa si A itu nggak suka loh kayak gini gitu. Baiknya jalan tengahnya seperti ini kayak gitu. Jadi pemimpin pun tidak menerka-nerka kemauan si rekan kerjanya tersebut karena si rekan kerjanya ini udah mengutarakan seperti itu. Terus juga tapi si speak up ini pun yang perlu di garis bawahi atau take note adalah nggak bisa asal untuk kita berbicara
harus didukung dengan data dan fakta, tadi analisis dan identifikasi yang sudah tadi ada diadaptasi dari bukunya How to Speak gitu, serta menyesuaikan kondisinya gitu. Nggak bisa kita untuk dominan berbicara menegaskan kita paling hebat, karena ya kita pun harus mendengar gitu sejatinya, kayak gitu. Karena setelah kita berani untuk bersuara gitu secara personal kita, individu kita, fase selanjutnya agar didengar itu ya mendengar, kayak gitu. Nah, terus ini mungkin sedikit terakhir, ada quotes dari Oprah Winfrey. Ini saya kutip dari Mbak Najwa Shihab di podcastnya bersama Putri Tanjung. What you get is what you have to courage ask for gitu. Apa sih maksudnya? Keberanian kita mengungkap atau menyuarakan itu yang akan kita dapat gitu. Jadi nggak mungkin ya tadi balik lagi nggak mungkin pemimpin ataupun lawan bicara kita tahu gitu apa yang menjadi maksud tujuan kita kalau misalnya kita tuh nggak berbicara, karena sejatinya orang itu bukan cenayang, bukan peramal gitu. Kita harus mengutarakan kalau kita mau sesuatu gitu, mau terhadap ekspektasi apapun, target atau orientasi dan sebagainya. Kayak gitu mungkin bisa di next. Oke, terima kasih banyak barangkali tadi pemaparan dan juga materi yang singkatnya. Mungkin kita lebih banyak ditanya jawab aja kali ya, biar kita enak untuk dua arahnya, kita komunikasi dua arah. Karena ya saya pun masih belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga ada kesalah informasi. Mungkin ini saya lakukan dengan data dan riset. Sedikit banyaknya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, thank you banget Kang Egi buat materinya, keren banget. Pasti ini juga banyak teman-teman yang mungkin yang relate tentang speak up dan honest communication ini, baik itu sehari-hari atau mungkin juga di dunia keorganisasiannya mungkin ya. Tadi kalau nggak salah ada yang udah, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya kali ini Kang Egi. Tadi kalau nggak salah ada yang mau nanya, tadi yang pertama Kang Fahmi ya? Atau Kang Sembiring Aryanita tadi yang kalau nggak salah mau nanya? Itu Mbak Banita. Oh Mbak Nita, oh ya. Mbak Nita Sama Mbak Nita mau bertanya kah? Kang Fahmi atau Mbak Nita? Kalau mau mungkin boleh langsung di chat aja atau langsung di unmute. Oke, mungkin next dulu kali ya. Mungkin ke Kang Takiudin Al-Jauziyah dari Himarus FIB nih Kang. Katanya faktor apa aja yang membuat kita nggak mau speak up? Mangga Kang Egi. Oke, luar biasa. Terima kasih dari Kang Taki. Faktor apa saja yang membuat kita nggak mau speak up ya? Pertama, faktor data. Karena apa ya? Ini sepengalaman saya ya. Ketika kita memutuskan untuk speak up, gitu, ketika kita memutuskan untuk memberikan satu argumen, satu pandangan kita yang dirasa itu tuh kurang pas gitu, kan nggak mungkin ya itu merupakan ego saya sendiri, atau bukan nggak mungkin terlalu ini ya, rasanya tidak pas lah kalau misalnya itu merupakan ego saya pribadi gitu. Maka dari itu saya pun memaparkan gitu kayak kondisinya tuh kayak gimana sih sekarang gitu, dan maksudnya terkait dengan kebijakannya apa dan juga respon daripada publiknya apa gitu. Misalnya ada satu perusahaan mengambil satu kebijakan terkait satu program dan dirasa respon daripada karyawan-karyawannya itu kurang positif gitu, dan di situ peran peran saya mungkin ya untuk saya yang lebih memilih untuk mengambil peran tersebut gitu, dan dengan dasar atau dengan fondasi data-data yang kuat gitu. Nih keadaannya seperti ini, rasanya responnya itu kurang positif gitu. Alangkah lebih baiknya ketika kita menggunakan tools ataupun menggunakan metode seperti ini kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kemampuan untuk mengidentifikasi mungkin ya terkait dengan keadaan yang ada, terkait dengan situasi yang ada kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang bikin kita nggak mau speak up adalah memang ini ya, kalau misalnya tadi mengacu pada foreshadowing honesty gitu, orang itu tidak memiliki empati di tempat tersebut gitu, tidak memiliki perasaan memiliki gitu, sense of belonging-nya di perusahaan atau di organisasi tersebut kayak gitu. Jadinya
ini pun yang saya terus pelajari gitu ketika saya memutuskan untuk bergabung. Misalnya saya sekarang alhamdulillah ya tergabung dan aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya tidak mau semata-mata ataupun asal-asalan gitu saya langsung join aja karena misalnya faktor tenar misalnya atau faktor eksistensi gitu. Saya nggak mau gitu karena saya memilih ini ya karena saya tuh cinta gitu sama BEM fakultas saya sendiri seperti itu. Jadinya ya ketika BEM fakultas saya melakukan ataupun ada hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki gitu, yaitu empati saya gitu terhadap organisasi tersebut. Itu merupakan kepedulian saya, rasa cinta saya terhadap fakultas saya seperti itu. Terus juga mungkin bisa juga karena memang dia tadi dominan bukan dominannya di berbicara gitu kan, ada ya orang yang dia itu dominannya itu di menulis misalnya, atau dominannya itu ya emang dia tuh nggak dominan di berbicara gitu, dia bukan orang yang tipikal audio seperti itu. Mungkin barangkali seperti itu, mungkin dari teman-teman sekalian bisa menambahkan barangkali ada yang kurang-kurang. Terima kasih Mas Taki. Oke, thank you banget Kang Egi buat jawabannya. Gimana Kang Taki, apakah menjawab? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, makasih kata Kang Taki. Siap, sama-sama. Oke, mungkin ini tadi juga ada pertanyaannya dari Kang Ilham dari Dema FST UIN Bandung. Katanya, apakah untuk selalu bisa berani speak up dan terus terang, kita harus perlu punya privilege tertentu terlebih dahulu. Misalnya, di samping kompetensinya sebagai jurnalis andal, Najwa Shihab bisa selalu berani mengkritik ataupun mengungkap sesuatu karena latar belakang keluarganya yang hampir orang besar semua, sehingga mendapatkan privilege, keamanan yang mungkin tidak didapatkan oleh jurnalis lain. Gimana nih kalau menurut Kang Egi? Oke, luar biasa, cukup menusuk ya pertanyaannya. Luar biasa Mas Ilham. Menarik sekali. Jadi apakah untuk selalu berani speak up itu atau terus terang kita harus atau perlu punya privilege tertentu terlebih dahulu? Rasanya kalau ini pandangan saya ya, sepengalaman saya juga, rasanya hal tersebut itu mesti kita jauh-jauhi, mesti kita jauh sejauh-jauhnya gitu. Karena pada dasarnya speak up itu merupakan hak segala bangsa ataupun hak semua orang gitu, freedom of speech. Walaupun memang di negara kita mungkin tidak se-freedom itu ya. Cuman kalau misalnya kita berbicara konteksnya mahasiswa gitu kan, kalau misalnya ini kayak Najwa Shihab ya ambil konteksnya, cuman rasanya itu terlalu timpang mungkin ya ketika kita berbicara di posisi mahasiswa. Rasanya kemampuan ataupun keberanian untuk speak up itu tidak harus dan bahkan tidak perlu gitu untuk kita menjadi pertimbangan yang paling utama terkait dengan privilege gitu. Karena kita pun nggak akan pernah tahu ya kalau misalnya Kang Ilham ini berpikir gitu bahwa untuk bisa berani speak up itu harus punya privilege, kita nggak akan pernah tahu nih dari langkah atau step-step kecil yang kita lakukan daripada kita, misalnya nih contoh, kita memberikan masukan kepada ketua organisasi kita. Kita nggak akan pernah tahu nih dari setiap langkah-langkah kecil seperti itu yang justru akan mengantarkan kita kepada privilege yang Kang Ilham maksud gitu. Jadi mungkin ketika kita udah ataupun Kang Ilham nih ngobrol secara personal kepada ketua organisasinya terkait apa yang bisa diperbaiki gitu, secara alamiah atau secara sendirinya lingkungan akan menilai gitu bahwa wah Kang Ilham nih orang yang cukup empati, orang yang cukup memiliki kapasitas untuk menganalisa satu kondisi gitu. Rasanya luar biasa kalau misalnya ditempatkan di posisi-posisi strategis seperti itu. Jadi sebenarnya justru dari speak up yang kecil itu yang akan mengantarkan gitu kepada privilege tertentu gitu. Cuman pada dasarnya balik lagi gitu. Kalau misalnya ditanya kita harus punya privilege tertentu atau enggak, rasanya itu harus dibuang jauh-jauh lah. Seperti itu mungkin. Barangkali menjawab Kang Ilham. Terima kasih. Oke, thank you banget Kang Egi. Mungkin jadi intinya juga kita bergantung sama privilege gitu ya mungkin. Gitu Kang Ilham, apakah menjawab? Mungkin teman-teman yang lain juga kalau mau nanya bisa langsung banget taruh aja pertanyaannya di kolom chat dengan hashtag tanya TLE biar ilmunya juga lebih mantep lagi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman takutnya ada yang bingung-bingung gitu. Mungkin aku juga mau sekalian nunggu teman-teman bertanya, aku juga mau nanya dulu nih Kang Egi, mungkin berhubungan nih sama pertanyaannya Kang Taki. Siap. Kan kalau tadi Kang Taki kan bertanyanya apa sih yang membuat seseorang tuh nggak mau speak up gitu. Nah,
kalau misalnya nih kita sendiri udah berani nih untuk honest communication, untuk speak up ke lawan bicara kita, tapi gimana sih kalau misalnya dari pandangan organisator atau misalkan pandangan orang-orang yang emang punya rekan kerja lain, gimana caranya biar kita bisa nge-encourage rekan kerja kita sendiri itu untuk bisa open dan honest juga ke kita gitu. Jadi nggak cuma kita doang, tapi mereka juga bisa open dan honest ke kita. Itu gimana tuh, Kang? Oke, luar biasa ya pertanyaannya. Terima kasih Mbak Resi. Sejatinya dan pada dasarnya hal-hal yang ada ataupun hal-hal yang dimiliki oleh seseorang lain itu apa ya, keputusan terakhirnya itu ada pilihannya itu ada di orang lain ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ataupun apa yang bisa kita usahakan, kalau misalnya apa ya, How to Influence People itu ada bukunya John Maxwell, ya kita menciptakan iklim tersebut gitu. Kita mulai dulu dari diri kita sendiri, agar nantinya kalau misalnya ini berbicara konteksnya organisasi ya, kita mulai dulu nih dari diri kita sendiri gitu, untuk kitanya mencoba terbuka gitu. Kita memancing, misalnya contoh nih, Res, ngerasa nggak sih organisasi kita tuh misalnya kayak ABCDE, padahal kan sebenarnya bisa loh di kayak gini-gini. Nah, dari pembicaraan atau dialog-dialog seperti itu yang justru akan membantu atau merangsang gitu ya, merangsang dari teman-teman kita agar memiliki sense yang sama gitu, memiliki perasaan yang sama terkait keresahannya, terkait organisasinya, terkait perusahaannya mungkin. Karena ini pun pernah saya rasakan gitu di salah satu organisasi atau salah satu kepanitiaan ya, ketika kepanitiaan ini berjalan sepertinya kurang apa ya, ada hal yang bisa ditingkatkan gitu. Dan ketika saya memancing dengan pertanyaan seperti itu, ngerasa nggak sih kepanitiaan ini tuh sebenarnya bisa loh diginiin, tapi kenapa ya kita terhambat atau tersendat gitu ya di titik ini. Nah, dari situ itu yang menjadi informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, dan dari situ orang tuh jadi mau gitu untuk berbicara, untuk mengutarakan gitu apa yang menjadi sebenarnya pandangan dia. Kalau misalnya kita nggak bertanya, ya dia pun tadi keep the information di dirinya sendiri gitu. Itu kan level reaktif ya, kayak gitu. Nah, itulah mungkin sedikit banyaknya yang bisa di-share kayak gitu. Jadi dari kita sendiri secara personality, person to person gitu, menanyakan gitu, kayak gitu dengan open-ended question tadi, seperti itu. Oke, berarti mungkin lebih ke personal approach ke anggota kitanya juga, sama kita coba bangun budaya yang seperti itu juga supaya nge-encourage orang lain untuk seperti itu ya Kang Egy ya? Iya, betul. Luar biasa. Oke. Thank you banget Kang Egy buat jawabannya. Coba mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang juga mau ditanyain, boleh banget langsung chat aja di kolom chat dengan hashtag tanya TLE, biar kita langsung dijawab nih sama Kang Egy-nya juga. Boleh banget nih. Siapa tahu ada yang masih mau kepo gitu kan tentang speak up ini. Kalau Kang Egy sendiri ini dulu apakah sempat ngerasa struggle gitu enggak Kang Egy untuk bisa speak up dan berani untuk ngomongin apa yang Kang Egy pikirkan gitu kira-kira sebelum bisa berani seperti sekarang gitu? Luar biasa. Oke, mungkin ini sedikit sharing juga ya. Ketika titik baliknya mungkin yang sangat-sangat terasa gitu ketika saya tergabung di Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia gitu. Di mana forum tersebut itu anggotanya itu dari berbagai universitas di Indonesia. Ada sekitar 15 sampai 16 universitas, dan di situ itu merupakan kali pertama saya gitu untuk tergabung di forum tersebut dengan latar belakang orang yang berbeda, dengan background. Misalnya kita misalnya ada di mindset kita kayak top 3 ITB, UGM, UI gitu, udah luar biasa gitu. Pasti ada aja gitu di awal pemikiran-pemikiran seperti itu gitu, dan perlahan ataupun dari situ justru saya belajar gitu. Ketika ada beberapa sesi ya, ketika sesi pertama saya mencoba untuk mengamati dulu, mengobserv gitu. Apa sih sebenarnya yang dia coba bawa, gimana cara dia membawa, terus di posisi mana dia mau memposisikan diri gitu. Nah, dari situ saya belajar gitu untuk mengidentifikasi dan mengobservasi gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berbicara atau sebenarnya kalau kita mau mengutarakan pendapat kita tuh harus punya misalnya tadi data fakta yang kuat misalnya, atau kita juga harus punya dukungan ataupun support environment yang bagus juga gitu. Selain daripada itu eksternalnya ya tentu dari internalnya kita juga gitu. Kita harus
memutuskan atau menguatkan niat dan juga tekad kita mungkin ya untuk saya udah jauh-jauh ke Surabaya, saya udah jauh-jauh dibiayai oleh universitas gitu, nggak mungkin saya tidak memberikan apa-apa gitu. Rasanya mungkin bagi saya pribadi, saya saat itu berpikir kayak memalukan sekali gitu kalau misalnya saya ke sana cuma numpang tenar lah kayak gitu, cuman kayak enaknya doang gitu dibayarin dan sebagainya. Saya pun harus membawa perubahan, saya harus membawa gagasan yang bisa untuk dirasa bisa memperbaiki forum tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya faktor internal dan eksternal sih Teh, kayak gitu. Oh, oke. Mungkin kalau Kang Egi berarti kerasanya titik baliknya pas lagi menjadi delegasi FMEI itu ya Kang Egi ya. Jadi kerasa kayak tujuannya sebenarnya ngapain gitu kan. Iya, betul. Oke. Tapi teman-teman mungkin, oh iya gimana Kang Egi? Boleh. Iya, jadi sebenarnya ya kalau kesempatan itu kan sebenarnya beda-beda ya tiap orang. Nggak mungkin bagi saya dapat kayak gini, bagi teman-teman ada yang lebih baik lagi gitu. Kayak gitu. Jadi jangan teman-teman pun jangan berpikir kayak, oh saya kan nggak dapat kesempatan menjadi delegator misalnya, atau nggak dapat kesempatan nih bertemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Sebenarnya balik lagi gitu ke pemaknaan setiap proses, setiap waktu yang teman-teman lalui, pemaknaannya seperti apa gitu. Teman-teman mau ngambil pesan seperti apa? Kayak misalnya contoh nih, ada yang bergabung di himpunan atau ada yang bergabung di BEM. Sebenarnya ya itu juga udah kesempatan yang luar biasa gitu. Kembali lagi kepada teman-teman itu memaknainya itu seperti apa sih setiap waktu yang teman-teman habiskan, seperti itu. Oke, mantap banget nih teman-teman, reminder dari Kang Egi lebih ke pemaknaan dari apa aja sih yang teman-teman ambil selama ini, selama di kuliah, atau mungkin aktivitas-aktivitas eksternal lain gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa akan lebih maksimal juga dalam menjalankannya. Oke, mungkin kalau misalnya emang dari teman-teman belum ada yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa secara personalnya nanya ke Kang Egi. Tadi udah ada Instagramnya juga, @fernanda. Tadi bisa langsung mungkin DM juga, bisa ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya lebih lanjut lagi nih soal speak up dan honest communication. Karena kita juga udah di penghujung acara, mungkin sebelum saya tutup, boleh dong kita foto bareng dulu kali ya teman-teman, biar kita ada kenang-kenangan nih dalam Learning Days ini. Mangga banget buat teman-teman boleh open cam. Luar biasa nih. Teman-teman dari mana aja nih? Dari Zaki, Paras, Kodea. Luar biasa. Terima kasih. Oke, teman-teman. Aku hitung ya sampai 3. Ada 2 slide, jadi yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Thank you banget Teh Raiza. Oke, thank you banget juga buat teman-teman yang udah open cam. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada closing statement dulu nih dari Kang Egi buat teman-teman yang ada di sini yang udah join. Enggak, Kang Egi. Oke, siap. Mungkin kalau untuk closing statement ya, pada intinya dan pada dasarnya balik lagi tadi gitu, orang itu nggak mungkin mengetahui apa yang kita inginkan kalau misalnya kita nggak mengungkapkannya gitu. Orang itu bukan cenayang tadi ya, orang itu bukan peramal gitu. Jadi kalau kita mau terhadap sesuatu ya kita harus mengungkapkan itu. Dan untuk mengungkapkan balik lagi tadi gitu, kita nggak bisa sembarang, kita pun harus perlu dan didukung oleh data, fakta dan sebagainya, identifikasi dan lainnya gitu. Kayak gitu. Jadi pada intinya ya kita kalau mau sesuatu ya kita harus bilang gitu. Kalau kita butuh sesuatu kita harus mengkomunikasikannya. Seperti itu. Jadi peran komunikasi ini ya cukup penting. Barangkali seperti itu. Oke, thank you banget Kang Egi. Mungkin intinya berarti kayak say what you mean what you say, but don't say it mean lah ya intinya. Kalau gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah join Learning Day hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang tadi teman-teman dapat juga bisa berguna nih buat teman-teman di kehidupan sehari-hari atau mungkin di kegiatan-kegiatan teman-teman yang lainnya juga. Dan jangan lupa untuk juga sharing ilmunya dengan rekan-rekan teman-teman yang lainnya. Kalau begitu,
mungkin cukup sekian, dan jangan lupa untuk stay update juga di Instagram The Local Enablers biar teman-teman bisa selalu update dengan learning day yang selalu kita adakan setiap sore di hari Selasa sama Kamis. Setiap jam 4 sore, karena kita masih punya banyak banget nih topiknya interesting dan sangat akan insightful banget buat teman-teman. Kalau gitu, sampai ketemu di learning day selanjutnya. Dadah teman-teman semua. Terima kasih banyak udah ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu MC. Iya, thank you juga ya Kak Egi. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Ketemu lagi di learning day selanjutnya ya teman-teman. Oke, siap. Selasa dan Kamis ya.